Pernahkah kau ada di titik di mana di hidupmu begitu teratur, melakukan segala hal yang kau mampu untuk menjadi seragam, berharap semua akan baik-baik adanya, namun tetap merasa ada yang hilang, seolah ada satu kepingan puzzle yang tak juga melengkapi teka-teki yang kau ciptakan sendiri. Semestaku sebelum kau datang adalah konstelasi yang sistematis, mengandung stagnansi yang konservatif. Aku tidak tahu caranya menghargai matahari yang membakar langit hingga kemerahan. Aku tidak tahu caranya mencium wangi hujan yang membasahi bumi. Aku tak paham di mana indahnya kalimat yang termaktub dalam larik-larik puisi. Malam-malamku hanya berisi kumpulan tugas yang harus rela ku bagi dengan jam tidur. Dan pagi-pagiku hanyalah repetisi yang membosankan untuk mengenyangkan logika. Aku lupa, bintang pun bernyawa, hutan pun bernafas, dan kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari sekedar rutinitas harian. Aku lupa bahwa kita semua terkoneksi, bahwa cinta sepatutnya menjadi bahan bakar agar kita tetap melangkah. Garis besarnya, aku lupa caranya menjadi manusia. Dan kemudian kau datang. Kau menjadi seseorang yang memorak-morandakan jagat rayaku. Dengan cara yang termanis, kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Maka izinkanlah aku menulis untukmu, tentangmu, meski aku tidak tahu apakah surat ini akan tiba di sisi ranjangmu, atau hanya terdampar di bentangan ufuk. Izinkanlah aku mengabadikan perjalanan kita, agar kau tidak lupa bahwa suatu ketika di antara perjumpaan dan selamat tinggal, malam pernah dipenuhi senyum. Senja pernah menjadi bait puisi. Hujan pernah mengantarkan kerinduan. Dan tangan kita pernah saling bergandengan. Di antara perjumpaan dan selamat tinggal, kita pernah sekuat tenaga berjuang menyatukan perbedaan. Meski diakhiri dengan kerelaan untuk menyerah. Di antara perjumpaan dan selamat tinggal, kau dan aku pernah menjadi kita. Perjumpaan yang sederhana. Kota ini sedang dilanda gerimis tak kala jalan hidupku ditakdirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali bicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu di dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku hidangkan tanganku di genggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Padahal perjumpaan kita begitu sederhana. Tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan para pujangga. Meski begitu, bagiku kau istimewa. Melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan, aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin
Kau adalah malaikat yang sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakkan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah, membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan dulu pergi. Aku tidak ingin pulang ke rumah, lalu berlama-lama menatapmu membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk kubiarkan berkeliaran di lini masa. Sudah, duduk saja di sebelahku, hingga di penghujung zaman bila perlu. Aku tak akan keberatan. Jangan tanya kenapa. Logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan muluk itu pada jantungku yang berdebar saat tenggelam dalam senyumanmu. Meski ku tahu, senyumanmu saat ini hanya basa-basi normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku. Berharap kelak dapat kutemui senyummu yang sesungguhnya. Dan jika tidak berlebihan, akulah orang yang membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur, menyiksakan wangi yang pekat mewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab, kau tinggalkan aku termabuk sendirian. Jika kasmaran adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa demi menatap matamu sekali lagi. Setelah perkenalan kita kala itu, aku berharap segalanya akan kembali normal. Kau kembali ke langit, tempat semestinya bintang berada. Dan aku kembali ke bumi, tenggelam dalam rutinitas. Hidupku selama ini sudah teramat tenang. Aku tidak ingin secuil adegan perkenalan denganmu menjadi efek kupu-kupu yang merusak banyak rencanaku di masa depan. Percayalah, aku sudah pernah bergumul dengan asmara, dan patah hati yang ditimbulkannya tidak berdampak baik. Aku tidak membutuhkan drama untuk saat ini. Namun naasnya, sebuah hai apa kabar darimu kembali membuyarkan fokusku. Mati-matian aku berkata pada cermin bahwa perasaan untukmu hanyalah euforia sesaat yang akan hilang dalam hitungan hari. Semudah itu kau kembali menyeretku menjadi budakmu. Dan bayangan di cermin tertawa mengejekku. Makan itu cinta, katanya puas. Cinta selalu bersemi di tempat, waktu, dan situasi yang tidak terduga. Ia laksana mentari di tengah temaram, hijau di antara gersang. Cinta tidak pernah datang tiba-tiba. Ia mengendap-endap, menyusup ke dalam urat nadimu, meledakkan jantungmu, lalu meninggalkanmu terbakar habis bersama bayang-bayangnya. Dan aku hanya mampu menjadi korban dari kerinduan yang mencekik, yang tersenyum dengan pipi merah merona tatkala kau menyapaku. Anak kecil menemukan mainan yang paling diidamkan, mimpikanmu terasa menyenangkan. Meski kau hanya dapat kupandangi dari luar etalase. Kau terlalu mahal untuk kutebus. Atau apakah perlu aku menjadi penjahat saja yang mencurimu hanya karena aku tak rela orang lain menikmati keindahanmu? Ku tampar pipiku sendiri
Bukan, aku bukan anak kecil. Dan kau bukan mainan. Hatimu bukan untuk kucuri, melainkan untuk ku minta baik-baik. Sebuah hai apa kabar mampu membuat seseorang gagal move on. Aku mulai intens berbincang denganmu. Setelah hai apa kabar, ada jangan lupa makan dan selamat tidur. Dan di setiap obrolan kita, aku selalu berusaha mati-matian untuk terfokus pada kata-katamu. Sulit bagiku mendengarkanmu jika parasmu mendistraksi lagi dan lagi. Kali ini aku tidak bisa mengelak. Aku yakin bahwa hatiku sudah ada di genggamanmu, menjadi hak milik untuk kau rawat atau mungkin kau hancurkan. Namun, tak perlulah aku berpikir terlalu jauh. Sekarang yang terpenting adalah mengatur siasat agar posisi kita berimbang. Aku pun harus bisa menggenggam hatimu, karena entah kau sejauh langit atau sedekat langit-langit, bagiku kau bintang yang aku puja setengah mati. Untukmu yang berjubah api, hangatmu mencairkan hati yang membeku, hati yang sempat kudinginkan karena luka di masa lalu. Apa kau tahu, meratapi puing di antara reruntuhan kisah lama tanpa mengikuti ritme dunia adalah ilusi yang menyenangkan. Jadi, tak usah mengharapkanku menitipkan sesuatu yang belum tentu bisa kau jaga. Meski mungkin pengharapan darimu hanyalah pengharapan dariku semata. Jangan memikat jika kau tak berniat mengikat. Kau imigran gelap yang menjelajah khayalanku tanpa permisi, lalu singgah di ujung mimpi. Mantra apa yang kau taburkan hingga aku menggilaimu seperti ini? Senjata apa yang kau pakai hingga tamengku tak sekuat dulu? Haruskah aku menyerah di hadapanmu? Atau perlukah aku berpura-pura tangguh? Apa mesti kau kuusir? Atau kubiarkan saja kau menetap? Jika ingin menetap, jangan menetap sebagai tanda tanya, tapi sebagai titik pengembaraan. Kau jernih di antara buram, nyata di antara nanar. Biar ku rengkuh dirimu beberapa milimeter ke dekat jantung, agar detaknya seirama dengan jantungmu. Karena aku ingin hatiku dan hatimu berkonspirasi, berkonsorsium, berkongsi, berkompilasi, berkomplot, hingga pada akhirnya berkolaborasi. Karena aku yang egois ini hanya ingin kau menjadi milikku seorang. Untukmu yang berjubah api, ku harap hangatmu tak akan padam. Karena aku tahu, aku pun tidak. Dan kemudian pagi datang lagi, membangunkanku dengan kicauan burung dan mentarinya. Hari yang berbeda, waktu yang berbeda, masa yang berbeda, masih dengan perasaan yang sama, yang menunggu pesan darimu masuk ke dalam ponselku. Sekedar selamat pagi akan jadi dua kata yang paling hebat
untuk mengawali hariku. Ternyata tidak ada. Buku yang tergeletak di sebelah permutar musik sudah tiba pada halaman terakhir. Kata mereka, hidup ini harus seperti membaca buku. Kita tidak akan bisa lanjut ke bab berikutnya jika terus terpaku di bab sebelumnya. Namun, mengapa hidupku lebih mirip satu lagu yang sudah bersenandung ratusan kali di pemutar musik sedari malam, terus berputar balik tanpa pernah bosan ku nikmati kesenduannya. Lagi-lagi imajinasi menertawakanku karena selalu berhasil menemuimu. Sementara dalam realitas kita berdua hanya dua orang yang berlari. Aku sibuk mengejarmu, kau sibuk menghindariku. Tenang, aku tidak lelah. Justru aku menikmati prosesnya. Kemudian, pagi kembali berganti malam. Repetisi yang tidak lagi membosankan semenjak kau hadir. Mata coklatmu yang indah, dicampur senyummu yang berseri, tak akan pernah gagal membuat jagat rayaku meledak menjadi jutaan kembang api. Sementara kata-katamu yang seadanya dan terkesan dingin adalah residu dari kembang api yang menghanguskan bumiku menjadi jelaga. Gelap. Lagi-lagi, aku menantimu seperti menanti cahaya. Tak menyerah. Walau langkah melemah. Entah mengapa, hatiku berkata, kaulah orangnya. Gemintang keras menyemangatiku. Terlalu jauh sorak-sorainya untuk kunikmati. Di sini sunyi, tanpa hingar-bingar. Entah mengapa hatiku berkata, kau akan datang. Kita sama-sama pemimpi. Kau mengejar impian dirinya, aku menunggu impianku dirimu. Entah mengapa, hatiku berkata, kau pantas untuk semua pengorbanan. Tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Akhir-akhir ini, kalimat jadilah diri sendiri terasa klise. Apakah seseorang bisa menjadi diri sendiri? Bukankah ini adalah hasil dari kolektif pengetahuan yang kita dapat dari lingkungan sekitar? Kalau begitu, aku ganti kalimatnya menjadi jangan berusaha menjadi keren, berusaha saja menjadi jujur. Sebab banyak sekali orang yang merasa keren dengan cara mengikuti sekitarnya, memakai apa yang sedang keren, sampai melakukan hal ngaco hanya karena ingin dianggap keren. Tapi untuk menjadi jujur, itulah yang sulit. Setidaknya jujur kepada diri sendiri, melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh hati nurani, meski harus dihina oleh orang lain. Kebanyakan dari kita terlalu takut untuk dihina. Kita lupa bahwa hampir semua tokoh dunia mesti menghadapi hinaan pada zamannya sebelum dicantumkan dalam sejarah. Jadi, jangan takut untuk menjadi jujur. Jangan takut melawan arus hanya karena kita tidak ada yang setuju dengan pendapatmu. Ketika orang lain memakai sepatu keluaran terbaru dan kau tetap memakai kets butut, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain betah mengobrol di dunia maya dan kau tidak betah berlama-lama di telepon genggam,
Tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain melakukan sesuatu untuk disukai, dan kau melakukan sesuatu karena kau suka, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain memilih untuk terikat dengan rutinitas, dan kau memilih untuk terikat dengan kebebasan, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Tak perlu menyeragamkan diri dengan kebanyakan orang. Tak perlu kekinian, karena yang kekinian akan alay pada waktunya. Tak perlu repot-repot menyamakan diri dengan orang lain. Kau diciptakan untuk menjadi unik. Sudah terlalu banyak orang yang sama seperti kebanyakan orang. Dirimu hanya ada satu di muka bumi. Lebih baik dibenci karena lidah berkata jujur daripada disukai karena lidah menjilat. Pengagummu akan pergi setelah kau tak sesuai lagi dengan imajinasinya. Tapi orang yang menyayangimu akan tetap tinggal, betapapun buruknya dirimu. Dan diterima apa adanya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Itu indah.